Di sebuah gang kumuh di Amerika, beberapa anak-anak dipaksa untuk mengemis oleh sindikat pengemis. Di antara anak-anak itu ada dua anak Korea. Yang tertua bernama Jaden dan yang muda bernama Jiwon. Walaupun udara sangat dingin, tapi anak-anak itu tetap dipaksa untuk mengemis. Saat itu Jaden dan Jiwon sedang bersembunyi di pojokan. Jaden berusaha melindungi Jiwon dari udara dingin dengan merangkulnya. Saat Jaden melihat salah satu preman melihatnya sedang bersembunyi di pojokan, Jaden cepat-cepat memberikan jaketnya untuk Jiwon lalu menyuruh Jiwon menunggu di pojokan. Jaden lalu kembali melanjutkan pekerjaannya mengemis. Jaden berusaha untuk meminta uang pada seorang pejalan kaki, namun dia langsung didorong sampai terjatuh. Ji terkejut melihatnya. Tapi Jaden tersenyum padanya dan memberinya isyarat kalau dia baik-baik saja. Saat tiba saatnya menyerahkan uang hasil mengemis, satu persatu anak-anak itu menyerahkan uang recehan yang hanya sedikit. Apa hanya ini? Itu adalah pertanyaan yang selalu diajukan si preman setiap kali anak-anak itu hanya menyerahkan sedikit. Dan jika anak-anak itu meminta maaf, para preman itu langsung memukul dan menamparkan anak-anak itu. Saat tiba giliran Jaden dan Jiwon, mereka juga menyerahkan hasil yang sangat sedikit. Si preman itu langsung memukul Jaden, saat dia hendak memukul Jiwon juga. Jaden langsung menghalangi si preman dan memperingatkannya untuk tidak menyentuh Jiwon. Akibat perkataannya, si preman malah terus memukuli Jaden tapi Jaden tetap berusaha melindungi Jiwon agar dia tetap selamat. Melihat anak buahnya tidak berhasil memukul Jiwon, bos preman langsung bertindak sendiri. Dengan mudahnya dia menyingkirkan Jaden dari Jiwon lalu menyeret Jiwon masuk ke dalam gudang. Jiwon tidak bisa meronta tapi dia berusaha berteriak memanggil nama Jaden. Jaden berusaha mengejarnya tapi preman yang lainnya langsung menghalanginya lalu menendanginya. Di dalam gudang, nasib Jiwon jauh lebih parah. Bos preman memukulinya dengan tongkat besi sampai dia berdarah dan pingsan. Jaden lalu diseret masuk ke dalam gudang. Saat ia melihat Jiwon pingsan, Jaden berusaha memanggil-manggil nama Jiwon namun Jiwon tidak bereaksi apapun. Jaden berusaha merangkak menghampiri Jiwon namun bos preman langsung menendangnya menjauh. Jaden terjatuh di antara tumpukan batang kayu. Ia lalu mengambil salah satunya untuk ia gunakan sebagai perlindungan. Tapi bos preman tiba-tiba mengeluarkan sepucuk pistol yang lalu diarahkan padanya. Jaden sangat ketakutan melihat pistol itu dan langsung mempererat genggaman. Tapi bos preman tiba-tiba berubah pikiran dan langsung mengubah sasaran pistolnya yang ia arahkan pada Jiwon yang sedang pingsan. Serta-merta Jaden langsung berlari untuk melindungi Jiwon. Bos preman sangat marah sementara Jaden menunggu dengan tegang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan segalanya berubah menjadi. Saat cahaya kembali menerangi ruangan itu, terlihat bos preman tergeletak mati bersimbah darah dan pistol yang tadinya berada di tangan ketua preman sekarang sudah berada di tangan Jaden yang gemetaran.
Tiba-tiba pintu gudang terbuka dan seorang pria pincang yang berjalan dengan bantuan tongkat datang. Cahaya dari luar gudang menyilaukan mata Jayden dan membuatnya tidak bisa melihat orang itu dengan jelas. Beberapa waktu kemudian, saat Jayden membuka mata, ia langsung melihat lukisan-lukisan atap yang indah. Jayden tersenyum melihat keindahan lukisan itu dan mulai menutup matanya lagi. Kau sudah bangun, terdengar suara seorang pria. Suara itu langsung membuat Jayden terbangun dan bangkit dari tidurnya. Dia melihat ada seorang pria yang memakai tongkat sedang berdiri membelakanginya. Jayden bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Apakah tempat ini surga? Tanya. Surga? Pria tua itu tertawa mendengar pertanyaan Jayden. Pria itu lalu berbalik menghadap Jiwon. Benar, kau sedang berada di surga. Pria itu adalah Lee Jong-gu. Tiba-tiba Jayden terkejut dengan pemandangan di luar jendela kamar. Dia langsung turun dari kasur dan berlari menghampiri jendela untuk melihat pemandangan di bawah kamar tempat ia berada saat ini. Melihat tingginya tempatnya berada, Jayden langsung curiga pada Jong-gu lalu keluar untuk melarikan diri. Namun baru sampai di pintu, dia langsung berteriak meronta-ronta karena dua orang pengawal Jong-gu langsung menahannya dan menyeretnya masuk ke dalam kamar. Jong-gu memberitahu Jayden bahwa saat ini polisi dan para preman sedang mencarinya karena dia telah membunuh bos preman. Jika Jayden keluar dari ruangan ini, maka dia hanya akan masuk ke penjara kembali ke neraka tempat selama ini dia berada. Tidak mungkin, itu bukan salahku. Bajing Asteris itu memang pantas mendapatkannya. Dia memang pantas mati, teriak Jayden. Jong-gu langsung tersenyum mendengarnya. Ia lalu membenarkan perkataan Jayden. Ini semua memang bukan salahnya. Dia tidak salah, tapi ayahnya lah yang salah. Ayah Jayden yang telah membuang putranya yang berharga bagai sebuah sampah. Seong-won, ketua Ciel Group, hotel terbaik se-Korea. Pria itu adalah ayahmu, ujar Jong-gu yang membuat Jayden sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, Jayden membersihkan tubuhnya sambil mengingat perkataan Jong-gu yang memberitahu Jayden bahwa ayahnya Jayden telah membunuh wanita yang Jong-gu cintai. Dan seolah hal itu belum cukup, dia takut akan kehadiranmu di dunia ini, maka dia membuangmu seperti sampah. Dia memakai topeng domba, tapi dia jauh lebih menakutkan dan lebih jahat dari bos preman yang kau bunuh. Orang itu adalah ayahmu setelah selesai mati. Jayden mengusap embun di kaca dan melihat bayangannya sendiri yang berusaha tersenyum pada dirinya sendiri. Saat ia keluar dari kamar mandi, dia ingin sekali menyentuh kasur mewah tadi ia tiduri, tapi ia langsung mengurungkan niatnya saat dia melihat tangannya yang masih ada sisa-sisa noda darah. Saat Jayden melihat tangannya, ia langsung tersenyum. Dia teringat Jong-gu yang mengatakan bahwa dia punya pilihan. Kembali ke kehidupannya yang bagai sampah atau memegang tangan Jong-gu dan hidup dalam kerajaan yang indah dan mewah ini. Aku berjanji padamu, aku akan menjadikanmu yang terbaik dan mendudukkanmu di kursi raja, janji Jong-gu. Jayden juga melihat di meja ada banyak sekali makanan mewah yang semuanya ditujukan untuk Jayden sendiri dan semua
Itu juga membuat Jayden tersenyum. Tapi yang lebih menarik perhatiannya adalah sebuah lukisan ibu yang sedang menggandeng anaknya. Jayden lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh lukisan itu. Saat aku berusia 11 tahun, hotel pertama yang kulihat adalah surga. Di tempat itu, pada hari itu, Jayden telah mati dan aku terlahir kembali sebagai Cha Jaewan. Sekarang, Jaewan yang telah dewasa sedang mengulurkan tangannya bukan pada lukisan tapi untuk mengambil gelas. Di rumahnya, terpajang berita koran tentang dia bersama seorang pria. Wajah Jaewan juga ikut muncul di majalah-majalah dan buku-buku. Lukisan ibu yang menggandeng anaknya sekarang terpajang di rumahnya. Setelah sarapan, Jaewan mulai bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Dia mulai memilih dasi, memakai jas lalu menyematkan label namanya di jas. Dia sekarang bekerja sebagai general manager di Hotel Ciel. Hotel yang katanya Jonggu adalah hotel milik ayahnya, Jaewan. Sesampainya di hotel, Jaewan menyapa semua tamu dengan sopan, mengevaluasi semua makanan yang akan disajikan pada para tamu, memeriksa persiapan pesta yang akan diadakan di Water Park Hotel nanti malam. Dia memeriksa semuanya dengan sangat teliti, bahkan saat dia melihat ada sedikit kotor di sebuah gelas. Dia langsung menyuruh pegawai untuk mengelap gelasnya sekali lagi sampai benar-benar bersih.